Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qauman fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila ra'il a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin masyhada wa salihin wa ila ra'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa 'afihim wa ya'fuhum wa yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baris ke-9, 100 halaman 113 dari atas. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Setelah Allah memerintahkan supaya di antara kaum muslimin ada kelompok yang memberikan petunjuk kepada orang lain dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu dalam ayat ini berupa larangan, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Dan janganlah kamu sekalian umat Islam menjadi seperti orang-orang, seperti umat tafarraqu yang berpecah belah, tidak ada persatuan. Ya, suruh bersatu. Dan persatuan umat Islam itu, persaudaraan umat Islam itu digambarkan oleh Rasulullah SAW kal jasadil wahidi, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kalau satu anggota tubuh ada yang sakit, maka tubuh yang lain paling enggak ikut merasakan, itu enggak bisa tidur dan ikut panas dingin. Seharusnya seperti itu persatuan dan kesatuan umat Islam. Tapi kenyataannya justru ya kita ini susah banget untuk bersatu. Susah untuk bersatu. Ya, habis masing-masing memberikan partai, ya susah, semuanya pengen jadi pemimpin. Ya, itu gambaran ya kasih sayang, persatuan di antara umat Islam. Dalam hadis yang lain itu seperti satu bangunan yang syuddu ba'duhu ba'dan, yang satu sama lain saling menguatkan. Kita tahu tembok itu menjadi kokoh karena ada kerjasama ya antara pasir, semen, batanya dan sebagainya. Makanya di sini Allah melarang umat Islam ini berpecah belah, wakhtalafu dan berselisih, ay tafarraqu bil adawati. Itu mereka berpecah belah bil adawati disebabkan permusuhan di antara mereka.
di antara disebabkan permusuhan di antara mereka. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa mereka itu bersatu berkasih sayang sama muslim, tapi tegas terhadap kafir. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Kita tahu Allah belum pernah memanggil nama Nabi Muhammad. Selalu Allah panggil dengan jabatannya, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Nah, di sini kok ada sebutan Muhammad. Ini bukan panggilan, satu penegasan dari Allah bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa ma Muhammadun ini pakai apa? Adat asal, yaitu Nabi Muhammad tidak lain adalah utusan. Itu lebih kuat lagi daripada mengatakan Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun ada lagi dengan bentuk qasar atau hasar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Itu sama. Ya, penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan nabi-nabi yang lain, itu Allah panggil dengan namanya. Nabi Nuh Allah panggil dengan namanya, ya Nuh ikbi. Nabi Musa pun demikian. Matilka biyaminika ya Musa. Ketika Allah bertanya tentang tongkat yang ada di tangan Nabi Musa, ya Allah tanya, matilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Ya, wahai Musa. Jadi dipanggil dengan namanya. Nah, di situ Allah menegaskan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad ruhama'u asyidda'ul kufar, tegas terhadap orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, dan mereka saling berkasih sayang sesama mereka. Nah, kalau kita lihat sekarang sebaliknya, kebalikannya, ya, umat Islam sebagian umat Islam dengan sebagian yang lain, ya itu bertikai, berselisih, bahkan terjadi perang. Sementara dengan orang kafir, ya itu akrab. Ini kebalikan dengan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita lihat ya negara-negara Arab, ya ini posisi mereka lemah sekali. Kalau mereka punya kekayaan, cuma persatuan yang nggak ada, sehingga mereka mau ya untuk membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Sementara Israel ya terus menerus sampai sekarang, ya itu membunuh orang-orang Palestina. Belum lama di daerah Janin di Gaza itu diserang oleh Israel. Ya, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban. Ya, sementara ya mereka ya dilarang berhubungan dengan negara-negara Arab, Qatar, kemudian Emirat, itu sudah buka hubungan diplomasi tanpa perjanjian apapun. Ya, ini kan kita prihatin banget ya. Kemudian jadi wakhtalafu fitini, mereka berselisih dengan permusuhan, lalu mereka berpecah belah disebabkan ada permusuhan di antara mereka. Wakhtalafu fitini, dan mereka berbeda-beda di dalam agama. Bahkan pecahan umat Islam, ya kelompok itu akan lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Umat Islam itu 73. Ya, itu pecahannya lebih banyak. Ya, yang ketahuan saja Mu'tazilah dan sebagainya ya. Nah, ini ya masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri, kemudian menyalahkan kelompok yang lain. Au tafarraqu bi abdanihim, atau mereka berpecah belah, terpisah, ya badan mereka memang terpisah, sekelompok tinggal di sini, tinggal di sana dan sebagainya. Bi'ansara, digambarkan badan mereka itu terpisah. Bi'ansara contohnya menjadi kullu wahidin,
setiap orang min ulaikal ahbari ra'isan, yaitu dari di sini disinggung justru ahbar, yaitu ulama-ulama Yahudi, ya, ulama-ulama Yahudi, ya itu. Nah, jadi kalladzina tafarraqu, orang yang berpecah belah, bermusuhan, ya, dicontohkan seperti siapa? Seperti Yahudi. Kita dilarang menjadi seperti itu. Maka di sini tafarraqu wakhtalafu dicontohkan adalah Yahudi, ahbar. Ya, ahbar itu orang alim dari orang Yahudi. Kita tahu kan Yahudi terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah ahbar, mereka yang ngerti Taurat, tapi mereka merubah Taurat. Mereka ganti dengan ucapan mereka sendiri, lalu mereka katakan ucapan mereka itu adalah firman Tuhan. Berarti apa? Memalsu ayat. Ya, yang kedua yaitu kelompok munafik. Kalau ketemu dengan orang yang beriman, mereka ngaku apa? Beriman. Ini kelompok munafik, ya. Justru di Madinah, ya, atau orang-orang Arab itu asalnya nggak kenal pura-pura, nggak kenal nifaq. Orang Yahudi yang mengajarkan mereka untuk pura-pura beriman. Dan itu cara yang menurut mereka sangat efektif untuk apa? Menghancurkan Islam dari dalam. Tapi nggak pernah berhasil. Yang ketiga, ya, itu orang-orang awam. Orang Yahudi itu dari orang awam. Yang ketiga, tapi mereka selalu menerima kepalsuan dan kebohongan dari ahbar, dari ulama-ulama mereka yang telah memasukkan Taurat. Ya, makanya dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam ini mengharapkan sekali orang Yahudi beriman. Jangan kecewa gitu. Itu dalam firman Allah, "Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Ini kelompok yang pertama. Itu jadi awal ahbab. Mereka mendengarkan Taurat, mereka paham, ya, tapi mereka tahrif. Tsumma yuharrifunahu, mereka ganti, mereka rubah. Terutama sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan itu, mereka rubah sifat-sifat Nabi. Yang rambutnya Nabi tentu hitam, mereka ganti dengan blondi. Benar, mereka ganti sifat-sifat Nabi, diganti semua. Ya, diganti semua. Itu ya. Itu yang kelompok pertama. Kelompok kedua, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Ya. Yang ketiga, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yazunnun. Kelompok yang ketiga ini disebut ummi, enggak ngerti Taurat. Ya, tapi mereka percaya dengan ulama-ulama mereka. Ya, hari ulama mereka berubah Taurat, ya, memasukkan Taurat, ini dipercaya oleh orang-orang awam mereka. Ya, oleh orang-orang awam mereka. Ini yang luar biasa ini. Ya, itulah Allah memberikan alasan kenapa ya kita nggak boleh mengharapkan sekali orang Yahudi beriman. Karena mereka terdiri dari 3 kelompok ini. Nah, oleh orang Arab Madinah, karena di Mekah itu nggak ada munafik, yang ada di Madinah. Ya, bab di Mekah itu Islam ketika itu masih sedikit. Orang kan pura-pura ingin mengambil keuntungan, ya, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kalau di Mekah apa keuntungannya? Yang beriman aja disiksa, ya kan? Ya, jadi di Mekah itu nggak ada yang munafik. Muncul yang munafik di Madinah setelah Islam itu kuat. Muncullah mereka, dimulai dari orang-orang Yahudi. Nah, ditiru oleh orang Arab Madinah, maka muncullah kelompok munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Keren, orang munafik kafir namanya Abdullah. Ini musuh yang paling berat. Makanya di awal surah Al-Baqarah Allah menjelaskan orang mukmin dengan 3 ayat, 4 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Muttaqin mukmin kan sama itu. Ya.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ulaika humul muflihun. Ya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Situ. Kemudian untuk orang kafir ini cuma 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim dan seterusnya. 2 ayat. Nah, orang munafik dari sini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sampai sebelum ayat ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzina khalaqakum. Ya, itu sebelum ayat itu jumlahnya yaitu 13 ayat. Kenapa lebih banyak? Kan sama-sama kafir. Karena orang munafik ini musuh dalam selimut, lebih bahaya. Ya, karena mereka zahirnya beriman. Mereka sholat jamaah. Coba dicari sholat jamaah yang ramai. Maghrib, ya, isya, subuh kagak tuh. Kenapa? Orang jarang yang sholat, sepi. Ya, jadi yang mereka cari yang ramai supaya orang tahu dia itu apa? Beriman. Bahkan mereka pernah membangun masjid, namanya Masjid Dirar. Luar biasa ya, munafik. Jadi segala usaha mereka ya untuk apa? Merusak Islam dari dalam, ya apakah berhasil? Allah menggambarkan usaha mereka itu dengan cara nifaq berhasil cuma enggak lama, sebentar. Allah bukan tidak mengatakan enggak ada manfaatnya, ada usaha mereka, ada cuma enggak lama. Makanya Allah gambarkan masaluhum. Masal itu apa? Satu penggambaran. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun wa hum la yarji'un. Jadi kata Allah, masaluhum perumpamaan orang-orang munafik di dalam mereka mengharapkan manfaat, ya keuntungan dari kemunafikan mereka. Kata Allah, itu seperti orang di tempat yang gelap menyalakan api. Ya, tempat gelap kita nyalain api, ada nggak manfaatnya? Ada, karena menjadi terang. Ya, itu gambaran. Karena menjadi dengan terang itu banyak sekali manfaatnya. Kalau ada dengan terang puas dia bisa menghindar, pengen apa nyarinya gampang, terang. Ya, tapi kata Allah terangnya itu ya, falamma adha'at ma'alahu, ketika api itu menyinari sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah padamkan api mereka. Ada manfaatnya tapi nggak lama. Seperti orang membuat api lalu mati apinya, ya kan? Nggak lama. Memang terbukti dalam sejarah itu ada manfaatnya tapi nggak lama. Ya, satu contoh. Mereka ketika perang Uhud itu menarik pasukannya sebanyak 350 orang ikut perang. Tapi mereka punya rencana jahat. Mereka tahu untuk menjatuhkan mental para sahabat. Awalnya goyang. Ya bagaimana nggak mau goyang? Karena musuh yang dihadapi ini luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy. Secara finansial dia lebih kuat. Ya, pada jumlah manusia juga lebih banyak. Ya, mereka rasakan itu kehebatan daripada orang-orang Mekah. Ya kan? Kita tahu Quraisy itu satu bangsa yang luar biasa, menguasai ekonomi, ya saraf, ya itu makanya ya untuk menjatuhkan mental para sahabat mereka apa? Menarik diri. Ya, dari di tengah jalan sebanyak 350 orang. Ya, banyak lagi contoh-contohnya, ada manfaatnya tapi nggak lama. Nah, pertanyaannya, kalau dulu pada masa Nabi Muhammad SAW, ya setiap apa yang akan dilakukan ya untuk menjatuhkan Islam dan kaum muslimin, ini selalu Allah kasih kabar kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka nggak pernah berhasil sebentar. Nah, sementara di zaman kita masih ada nggak munafik? Ada munafik, ada, ya kan? Panji Gumilang termasuk munafik itu. Nah, Quran jelas-jelas dan firman Allah dibilang apa? Perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling nyata banget itu. Ya, yang paling nyata.
Dia tidak mengatakan Al-Quran itu adalah firman Allah, tapi dia mengatakan adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya, qala Rasulullah SAW fil Quran. Al-Quran saja. Itu kan nggak benar. Ya, ada. Nah, gimana kalau dulu untuk mengatasi ya orang-orang munafik ini selalu informasi dari Allah. Nah sekarang Nabi udah nggak ada, informasi dari Allah berupa wahyu juga sudah nggak ada. Lalu apa? Ya untuk menangkal mereka ini Allah udah kasih sebenarnya. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum walladzina la ta'lamunahum Allahu ya'lamu. Kata Allah apa? Wa'iddu, dan persiapkanlah dirimu. Ya, min quwwatin, kekuatan. Allah suruh kita punya kekuatan, jangan doa-doa. Kekuatan. Kekuatan bervariasi. Ya, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan sumber daya manusia, kekuatan media massa. Ya, karena kita umat Islam meninggalkan ayat ini, kita ketinggalan. Ya kan? Ya, ekonomi siapa yang menguasai? Ya, mereka. Ya, militer mereka juga. Ya, karena kita meninggalkan ayat ini. Dengan kekuatan itu, ya, engkau dapat membuat musuh-musuh kamu dan musuh-musuh Allah tertakut. Itu Islam. Islam jaya, Islam kuat bukan untuk menindas umat lain, tapi supaya mereka takut. Nah, kalau mereka yang takut, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Islam yang kuat, ya mereka terayungi oleh Islam. Tapi kalau sebaliknya, mereka yang kuat, Islam yang lemah, habis kita. Habis. Ya, ini kenyataan. Mereka yang kuat, Islam yang lemah, habis sudah. Ya, habis. Dan juga dengan kekuatan itu, kamu bisa membuat takut musuh yang kamu nggak tahu. La ya'lamu, kamu nggak tahu. Allah yang tahu. Allah ya'lamu, Allah yang tahu. Berarti siapa ini? Munafik. Karena munafik itu yang tahu Allah. Karena munafik itu ada di dalam hati. Dalam hati. Zahirnya mereka beriman, tapi hatinya adalah kafir. Nah, saya kembali. Jadi di sinilah persatuan dan kesatuan, kasih sayang sama umat Islam. Ya, itu. Kemudian, nah contoh di sini yaitu min ulaikal ahbar, dari cendekiawan Yahudi, roisan menjadi pemimpin fi baladin, di satu negeri, tsumma ikhtalafu, kemudian mereka berbeda ya pendapat, berselisih. Bi ansara kullu wahidin minhum, contoh setiap orang dari mereka para ahbar ini, yadda'i anna walal haqqi, ngaku mengklaim dirinya yang paling benar, yang lain salah. Seperti itu. Ya, dirinya yang paling benar, yang lain salah. Kalau sudah seperti itu akan kacau. Ya, oleh kelompok dari umat Islam, ya, meyakini dirinya yang paling benar sementara yang lain salah, ya ini akan timbul kekacauan, akan timbul ikhtilaf, perselisihan. Kemudian wa inna sahibahu al-batili, sementara temannya pemimpin yang lain itu ya ada pada kesesatan, dianggap paling benar, namun yang lain adalah sesat. Kemudian qala Fakhrul Razi, berkata Imam Fakhrul Razi, beliau mengarang tafsir namanya Tafsir Ar-Razi, ini mujalladan, ya banyak sekali jilidnya. Beliau hidup di abad ke-6, ya ke-6 ke-7. Innaka idza ansafta, sungguhnya kau apabila menyadari, adil, alimta anna aktsara ulama'i hadzal zamani, engkau akan mengetahui bahwa mayoritas ulama-ulama zaman sekarang, yang Pak Razi justru melihatnya apa? Ya, yaitu umat Islam sudah mulai ikut apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.
Itu mereka saling berselisih. Ya, ini kalimat Pak Razi. Ya, kebanyakan ulama-ulama zaman sekarang ini di masa beliau pada sauru mausufina bi ahli sifat. Mereka telah menjadi mempunyai sifat-sifat seperti ini. Kelompok ini punya jamaah lalu mengklaim dia paling benar, kelompok lain salah. Ya, ini kata Imam Razi di zaman beliau sudah ada seperti itu. Ikut orang-orang Yahudi. Panas Allah al-afwa rahmatah. Di sini Imam Razi yang satu-satu ini kita berdoa lah. Ya, sudah terjadi seperti ini ya kita minta. Ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, pengampunan, warahmatan dan kasih sayang. Supaya hal itu tidak terjadi terus-menerus, supaya umat Islam akan menyadari keburukan apa yang mereka lakukan. Itu masing-masing mengklaim adalah yang paling benar. Wa ulaika lahum adzabun azim. Oh, kelewat ya. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu, setelah datang pada mereka ayat-ayat Allah. Ini menyangkut Yahudi tentunya. Ya, menyangkut orang-orang Yahudi. Tapi kata Imam Fakhrul Razi, justru ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad SAW itu sudah mulai punya sifat-sifat seperti orang-orang Yahudi, yaitu berselisih masing-masing kelompok mengklaim mereka yang paling benar. Al-ayat, setelah datang pada mereka ayat-ayat al-wadihatu yang jelas, al-mubayyinatu yang menjelaskan al-haqqi kebenaran, al-mujibati lil-ittifaq alaih, yang menuntut umat bersatu atas kebenaran. Bersatu atas kebenaran. Ya, seharusnya kan seperti itu. Al-Quran sudah menjelaskan, atau kita lihat Taurat di zaman mereka Yahudi dulu sudah menjelaskan, justru mereka menjadi apa? Berselisih. Wattihadil kalimati, dan satu kalimat. Seharusnya seperti itu. Ya, dengan dijelaskan oleh Allah kebenaran, seharusnya mereka berpegang kepada kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun azim. Dan mereka yang berselisih itu, di sini dicontohkan orang Yahudi, tapi larangan itu ditujukan untuk umat Islam. Jangan kalian seperti mereka. Wala takunu kalladzi natafarraqu wa ikhtalafu. Jangan seperti mereka. Gitu ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kalau terjadi seperti itu, maka yang rugi adalah umat. Nanti di akhirat juga mendapatkan sanksi. Mereka yang berselisih itu lahum adzabun azimun, akan mendapatkan azab yang besar. Bil akhirati, di akhirat nanti bisa babi tafarruqihim, disebabkan mereka tafarruq, bercerai-berai, berselisih, tidak bersatu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan nanti di akhirat. Ini tergantung kehidupan di dunia. Enak atau tidaknya di akhirat ini tergantung kehidupan di dunia. Makanya dunia ini adalah darul amal. Lalu balasannya di mana? Adalah di akhirat. Maka disebut darul jaza. Darul jaza. Jadi balasan itu tergantung perbuatan kita. Nah, perbuatan itu, amal itu di dunia. Jadi akhirat itu kita mau jadikan tempat yang menyenangkan bisa, untuk jadikan tempat yang menyusahkan juga bisa. Ini diserahkan kepada kita. Kita bisa menjadikan akhirat kita berangsur naudzubillah min dzalik. Silakan aja kafir. Sampai mati kafir udah pasti neraka. Kalau enak silakan beriman dan beramal saleh, sudah pasti surga. Sudah pasti surga. Kenapa saya bisa memastikan? Ini Allah yang memastikan. Kan ada kelompok mengatakan
Ya, manusia itu nggak bisa mengatakan kelompok ini neraka, kelompok ini surga, gitu kan? Ya, karena apa? Nanti Allah pastikan, Allah hukumkan nanti di akhirat. Lamaran anak nungguin akhirat. Allah di dunia sudah memastikan loh. Orang kafir sampai mati kafir neraka. Orang yang beriman ya dan beramal soleh sampai mati tempatnya adalah surga. Itu Allah yang memastikan, bukan kita mengada-ada. Ya, bukan kita soal tahu mendahulukan Allah, enggak. Allah yang memutuskan. Kalau ada kelompok kita nggak bisa. Itu nanti Allah yang pastikan di akhirat. Lama banget nungguin akhirat. Allah pastikan. Dan soal baina orang kafir sampai mati kafir, ini Allah akan adab, akan menjadi penghuni neraka abadi. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, itu jelas banget ayatnya. Atau dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Itu jelas banget ya, bahwa orang kafir ya akan menjadi penghuni neraka. Sementara untuk orang beriman juga Allah pastikan akan menjadi penghuni surga. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum ashabul jannati hum fiha khalidun fi atas Al-Baqarah. Ya, atau dalam ayat yang lain wa basyiril ladzina amanu ya wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Disuruh Nabi Muhammad untuk memberikan kabar gembira pada mereka yang beriman, beramal soleh, bahwa mereka akan menjadi penghuni surga. Baik kita ini, di antara kita ini saling kasih kabar bahwa orang yang beriman, beramal soleh itu pasti masuk surga. Ya, jangan katakan, oh kamu berdoa, sholat, cuma beriman belum tentu masuk surga. Itu salah. Tuh orang nggak pada mau masuk Islam. Ya, harus kita kasih gembira. Orang yang beriman, beramal soleh akan menjadi penghuni surga. Mereka berani kok mengatakan, ya kalau mereka sesat, tapi mereka berani mengatakan bahwa kami masuk surga. Makanya kerabat mereka yang sudah meninggal, mereka katakan apa? Mereka bersama Bapa di surga. Berani, berani. Ya. Nah, sementara kita yang benar masa nggak berani, nggak laku tentang Islam. Ya, kalau kita katakan Anda beragama Islam, belum tentu masuk surga. Kira-kira ada yang mau gak masuk Islam? Nggak ada yang mau. Ya, harus kita kasih kabar gembira. Yang beragama Islam, yang beriman, amal soleh pasti masuk surga. Ya, ini Allah yang memastikan, bukan kita. Nggak salah kita ngomong gitu. Ya, kita ngomong itu nggak salah, dan juga kita pastikan bahwa orang kafir sampai mati kafir akan menjadi penghuni neraka. Itu nggak salah karena Allah yang memastikan. Kemudian, nah Allah ceritakan nanti di akhirat cuma ada dua golongan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nanti di padang mahsyar itu ada tanda-tandanya. Di akhirat nanti ada tandanya mana orang yang bahagia itu surga, mana orang yang sengsara itu neraka. Ada tandanya secara zahir apa? Yawma tabyadul wujuh. Yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Di hari, di waktu, di mana ada, ya ini di akhirat nanti ada muka-muka. Yang dimaksud muka adalah semua badannya. Apa? Tabyadu, berwarna putih. Putih, ini tanda orang yang akan bahagia. Ini umum. Semua mereka yang beriman nanti warnanya putih. Ya, nah khusus buat umat Nabi di samping putih ada cahaya. Namanya apa? Hurran muhajjalin, bercahaya. Asli kata hurran itu adalah udah semuanya warnanya hitam, cuma di mukanya itu ada warna putih dan di empat kakinya ada warna putih. Itu hurran muhajjalin. Kelihatan nggak warna putihnya? Kelihatan banget. Udah warnanya semuanya hitam, cuma di mukanya, di kepalanya itu warnanya putih dan juga di empat kakinya putih. Ya, dekat kakinya itu putih.
Itu arti orang sebenarnya. Yang dimaksud adalah bersinar. Kenapa bersinar? Kata baginda Rasul, min atharil wudu'i, karena bekas wudu. Ini fadilah wudu diantaranya. Di samping nanti dosa-dosa kita akan turun bersama turunnya air wudu. Ya, tetesan air wudu. Nah, diantaranya itu bersinar. Ini khusus buat umat baginda Rasulullah SAW. Ya, makanya kata Rasulullah, ini ada mengatakan tambahan. Baman yurid, ayutillah uratahu falyafal. Siapa orang yang ingin membuat sinar itu lebih panjang, lebih lebar, silakan. Makanya kita wudhu ketika basuh muka, lehernya juga basuh. Leher bukan bagian muka, supaya ikut bersinar terus. Falyutil, ya kalau mau falyutil uratahu, maka silakan panjangkan. Ya, jadi ketika membawa muka, leher juga bisa. Nanti lehernya ikut apa? Bersinar. Ya, bersinar gitu. Ya, kaki jangan hanya bersama mata kaki doang. Ke atasnya dikit, batisnya kenain. Gitu. Ya, tangan juga ya lewatin apa nih? Nih siku. Ya, gitu. Ya, lewatin. Sini boleh enggak? Ya, gitu. Memang kan wajibnya bersama sikutnya harus kena, sikut harus kena, ya juga di atas sikut kalau kita pengen memperlebar ya sinar. Nah, itu khusus buat umat baginda Rasulullah SAW. Ada lagi tadi berseri-seri atau mukanya putih, badannya lah maksudnya, watas wujuh. Dan juga ada yang kusam. Ya, mukanya kusam, badannya kusam, ya itu. Ini satu gambaran, bisa jadi mukanya putih, badannya putih, ya. Ada juga tadi mukanya hitam, badannya hitam, bisa jadi itu zahirnya, bisa jadi arti majas. Yang dimaksud badannya putih adalah penuh dengan apa? Kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan. Sementara orang kafir disebut ya mukanya hitam, badannya hitam, ini menunjukkan bahwa mereka sangat kebingungan, sangat sedih karena dia akan menghadapi azab. Nah, itu namanya arti majazi. Maka di sini dikatakan yauma tazhar, di waktu nampak kelihatan bahjatus sururi, kebahagiaan. Bahjatus surur, keadaan yang sangat membahagiakan. Ya bisa jadi muka badannya ya tetap hitam gitu ya. Ya hitam manis lah gitu. Ya tapi kelihatan apa? Bahagia. Itu namanya majazi. Bisa juga badannya itu putih. Ala qaumin, nampak pada satu kaum, wasummu bi bayadil wajhi wa sahifati, dan mereka dinamakan atau disebutkan dengan mukanya putih dan badannya, wa isyraqil basrati, dan bercahayanya kulit badan bersyarah, wasa'il nuri, dan berjalannya cahaya amamahum, di depan mereka, wa yaminahum, dan sebelah kanan mereka. Sementara hitam, ya itu menggambarkan apa? Wa yawma tadharu ka'abatul khawfi, di hari nampak ya kegunaan rasa takut dan sedih ala qaumin, satu kaum itu orang-orang kafir, wasummu, dan mereka dinamakan bisawadi launi, wasahifati, yaitu apa? Hitam warnanya, wahyatu zulmati, dan kegelapan meliputi mereka, zulmati bihim min kulli janibin, dari segala arah. Wa quri'a ya tibyadu wa tiswadu, atau tabyadu wa tiswadu, sama. Kalau tadi kan di atas yauma tabyadu, tapi di sini pakai alif. Nah, yang warnanya hitam, kulitnya hitam atau menjadi hitam itu
siapa? Fa'amal ladzina swaddat wujuhum, dijabarkan oleh Allah, adapun orang-orang yang mukanya hitam, badannya hitam, fayulqauna finnari, mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Wa taqulu lahum azabaniyatu, begitu mereka dilemparkan ke api neraka, mereka ditanya oleh malaikat Zabaniyah. Wa taqulu lahum, dan berkata kepada mereka, orang-orang kafir yang dilemparkan di neraka, ditanya, siapa yang bertanya? Ya, dibentuknya pertanyaan. Az-Zabaniyatu, malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu jumlahnya 19 malaikat. Ini bukan angka keramat biasa aja. Ada yang jadikan angka keramat nih. Ya, angka 19. Ya, karena Allah berfirman, alaiha tis'ata. Di neraka itu ada penjaga neraka berjumlah 19. Ini di luar malaikat Malik. Dan penjaga api neraka yang 19 ini plus malaikat Malik nggak pernah tersenyum. Sebab kalau dia tersenyum penuh api neraka ngira bonusnya bukan main. Alaiha malaikatun syidadun. Kata Allah, di neraka itu malaikatnya bengis-bengis. Ya, alaiha malaikatun syidadun. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka belum pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka akan melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Makanya disebut Zabaniyah, jumlahnya 19. Abdullah bin Aswad menghitung huruf bismillah. Pernah ngitung huruf bismillah? Itu jumlahnya 19. Kita baca bismillah dan khusyuk, insya Allah terhindar dari malaikat Zabaniyah. Artinya apa? Insya Allah nggak masuk neraka gitu. Karena malaikat Zabaniyah kan penjaga api neraka. Kalau terhindar dari malaikat Zabaniyah berarti kan nggak masuk api neraka. Ini hitung-hitungan apa? Salam sahabat senior Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa kata malaikat Zabaniyah kepada mereka? Akafartum ba'da imanikum, apakah kalian menjadi kafir ya setelah kalian beriman? Setelah kalian beriman. Nah, orang kafir pernah beriman. Gini, ya, ini memang ya bisa jadi gini. Manusia ya ketika diambil perjanjiannya oleh Allah di alam roh itu semuanya beriman, mengakui Allah itu sebagai roh, ya kan? Ya, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini perjanjian. Ya, apa? Ya, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua menjawab, seluruh manusia ini. Ya, bala, iya, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Ini iman. Buktinya, anak kecil belum balik meninggal, sekalipun dari orang kafir itu masih surga. Karena beriman. Imannya kapan? Itu ketika di alam roh. Ketika di alam roh. Ya, beriman. Ya. Nah, ketentuannya adalah balik. Makanya dalam sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan suci beriman. Bawahu yuhawidanihi au nasyaranihi au yumanisani, tergantung orang tuanya. Mau dikemana ini anak? Mau dimarahin apa ini anak? Ya, disinilah pendidikan orang tua. Gitu. Ya, bisa dijadikan majusi dan sebagainya, tergantung ya pengarahan daripada orang tua. Makanya kita bersyukur orang tua kita. Ya, kita diarahkan menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Gitu. Kita berterima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ya, hidup dengan pendidikannya, ya keimanan, keislaman, ya. Jadi itu. Nah, sampai kapan? Sampai balik. Ya, makanya kita ini yang alhamdulillah
fitrah kita disebut fitrah. Iman kita dituntun, dijaga oleh orang tua kita sampai kita balik dan mudah-mudahan sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal. Ini amin ya rabbal alamin. Ya. Maka oleh karena itu kita nggak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda kita masih Islam. Nggak perlu. Karena kita sudah apa? Sudah mengikuti fitrah, dijaga oleh kedua orang tua kita. Makanya ada kelompok, ya masuk ke kelompok dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda kita masuk Islam, itu salah. Kita nggak perlu. Cuma ya kata Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya kan? Kita membaca tahlil itu untuk menguatkan iman kita, bukan untuk menunjukkan kita itu muslim, enggak. Untuk menguatkan iman kita. Jadi itu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, jadi nggak perlu. Tapi yang non muslim, ya, kalau mau masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, seperti itu. Jadi kafartum ba'da imanikum. Jadi semua orang tahunya beriman. Ini kalau kita artikan ya seperti itu. Ya, itu ketika diambil perjanjian dengan Allah. Ya, ba'da imanikum kan gitu. Ya, kalian kafir setelah kalian beriman. Yang maksud beriman di situ. Ba'da ma zahara, pada di sini dijelaskan ba'da ma zahara lakum ma yujibul imana. Setelah nampak segala sesuatu bagi kamu, setelah nampak bagi kamu sesuatu yang mewajibkan kamu beriman. Itu penafsirannya juga. Kalau ini apa? Ya, yaitu tanda-tanda ya untuk menunjukkan keimanan ini sudah banyak sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, Allah sih nggak heran, kita yang disuruh heran. Ya, kita yang disuruh heran. Ya, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya Allah selalu ayatnya itu ya. Itu bentuknya pertanyaan. Kaifa takfuruna billah? Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini kata tanya tapi untuk menunjukkan takjub, keheranan. Ya kan? Bagaimana kalian kok bisa kafir? Ya, kok bisa nggak percaya kepada Allah? Ya, padahal kalian nggak ada, Allah hidupin. Ya kan? Allah hidupkan. Kemudian Allah matikan. Lalu Allah hidupkan kembali untuk selamanya. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Ya, dulu kalian nggak ada. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, amwat itu nggak ada. Bahyakum lalu Allah hidupin. Yang heran disuruh heran kita ini orang mukmin terhadap mereka yang tidak beriman. Kok bisa-bisanya nggak beriman? Bahwa tanda-tanda yang mengarah kepada keimanan itu sudah jelas sekali. Ya kan? Adanya alam, ya, lalu ada hukum alam yang sangat serasi, malam dan siang silih berganti, nggak pernah tabrakan, ya kan? Matahari, bulan, itu kan luar biasa. Ya, ini mayujibu al-imana, banyak sekali, tapi mereka nggak beriman. Ini penafsiran Imam Nawawi. Kalau saya itu menafsirkan tadi, yaitu tadi keimanan mereka itu di alam roh. Kemudian, wahwat dalailu, ada sesuatu yang mewajibkan mengarah kepada keimanan adalah dalil-dalil allati nasabahu Allah Ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan, sampaikan ala tauhidi berdasarkan tauhid, wa nubuwati dan kenabian. Wa qala Ikrimah, dan berkata Ikrimah, ya Ikrimah ini laki-laki ya, Ikrimah ya, Ikrimah, tapi bukan anaknya Abu Jahal beliau. Wal asmi, kalau Ikrimah itu wal asmu, maaf, asmu disebut asam. Kita tahu sumun, bukmun, omyun. Sumun apa? Budak tuli.
Ya, ini nama saja, bukan berarti orang dibudak ya. Wa Zujaju dan Imam Zujaj. Apa yang dimaksud akafartum pada imanikum? Akafartum ya ahli kitab. Lagi-lagi ya, memang tadi asbab nuzulnya adalah ahli kitab. Apakah kalian menjadi kafir? Ya, apakah kalian menjadi kafir? Wahai ahli kitab, ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da imanikum bihi, setelah kalian beriman pada Nabi qabla mab'athi, sebelum Nabi Muhammad diutus. Ini kalau ditujukan pada ahli kitab, benar ini. Karena mereka ahli kitab itu sebelum Nabi Muhammad diutus mereka beriman. Wa kanu min qablu yastabi'una alladziina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Surah Al-Baqarah. Yaitu mereka apa? Ya, yaitu sebelum Rasulullah diutus, ya, itu mereka beriman. Buktinya mereka apa? Selalu menunggu dan menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ini yang mereka ucapkan. Bahkan mereka dalam doa mereka minta tolong kepada Allah, meminta kemenangan, menyebutkan nama Nabi yang Allah akan utus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dalam surah Al-Baqarah, wa kanu min qablu yastabi'una alladziina kafaru. Dan mereka ahli kitab sebelum Nabi diutus, sebelum Al-Quran turun, istiftah, apa istiftah? Minta kemenangan dengan Nabi Muhammad SAW. Namanya tawassul. Boleh, boleh. Ya, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad SAW. Berarti kita baca ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana, itu tawassul. Kita nggak minta tawassul, tapi kita menyebutkan nama Nabi Muhammad terlebih dahulu. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhanku dengan orang yang kau pilih, itu Nabi Muhammad SAW. Baru kita minta beliau maqasidana, sampaikanlah segala maksud kami. Ini namanya tawassul, nggak apa-apa. Ya, tawassul dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Bukan mitranya kepada Nabi Muhammad. Ya, nyebutnya apa? Nabi Muhammad dan orang-orang soleh, itu tawassul namanya. Bukan mitra kepada mereka. Mitranya tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tawassul yang paling afdal itu dengan amanah. Itu yang paling afdal. Karena Rasulullah menggambarkan tawassul. Ya, di zaman dahulu ada 3 orang masuk ke gua, lalu mulut gua tertutup oleh batu besar. Guanya jauh dari perkampungan, sehingga hanya Allah yang bisa menolong mereka. Ketika kita bantuan kepada orang, itu nggak mungkin didengar. Ada masing-masing minta pertolongan kepada Allah supaya Allah keluarkan mereka dari gua itu masing-masing dengan menyebut apa kebaikan yang pernah dia lakukan. 3 orang, ya, yang satu yaitu apa? Sangat berbakti kepada kedua orang tua. Ya, yaitu punya sapi perah. Setiap perah susu itu orang tuanya didahulukan. Orang tuanya diberikan lebih dahulu, baru anak-anaknya. Ya, nah pada suatu hari karena dia narik kayu ke hutan, dia pulang terlambat. Dia meres sapi dulu, baru dia ke rumah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya lagi tidur. Saking taatnya kepada orang tua, nggak mau mengganggu orang tuanya, nggak berani dia bangunin. Justru dia temuin di tempat itu dia sambil bangga ngakok, nungguin orang tuanya bangun. Ada yang kayak begitu, luar biasa. Ya, taat kepada orang tua. Ya, akhirnya dia mengatakan kalau memang itu aku lakukan ya Allah karena ridhomu, berikan aku jalan keluar. Bergeser itu pintu besar. Lalu yang satu lagi, ya, pernah jadi majikan. Ya, jadi majikan, karyawannya banyak. Ada satu karyawan, ya, itu nggak mengambil honornya. Ya, nggak tahu gajiannya itu mingguan atau bulanan, nggak disebutin di situ, pokoknya nggak mengambil upahnya. Karena memang majikannya tidur, ya, karyawan yang nggak mengambil upahnya, ya, itu dikelola. Upahnya dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Ya, kalau dulu kan keuntungan itu berupa hewan ternak. Nah, setelah puluhan tahun, ini karyawan datang lagi, minta mana upahku yang belum aku ambil. Kata majikannya itu di hadapan kamu, itu punya kamu semua. Bingung itu karyawan.
yang gajinya nggak lebih dari UMR, ya UMR daerah sana lagi dari kampung, ya kalau di KI atau Bekasi enak gede, ya akhirnya apa? Kakeknya kok banyak banget, ya itu punya kamu. Kira-kira ada kayak majikan yang begitu, susah. Ada yang orangnya dengan digaji, apalagi nggak ada orang, ini kan luar biasa. Kalau memang itu aku lakukan karena dia doa, ya Allah berikan jalan keluar. Yang ketiga, ini sama dengan Nabi Yusuf. Ya, ada kesempatan, perempuannya udah siap, udah siap. Dia ingat Allah dia kabur. Ya, kalau perempuannya kagak ada sih buat coba, ini perempuannya dia siap. Ya, dia kabur dan takut kepada Allah. Karena itu aku lakukan, ya Allah berikan aku jalan keluar. Terbuka semua. Berarti dengan aman. Ya, tahu ilahil wasilah. Ya, jadi ya tawasul boleh, ya, boleh, tapi tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mereka ini ya sebelum Rasulullah diutus mereka beriman. Begitu Rasulullah diutus mereka kafir. Makanya kata Allah apa tadi? Yaitu wa kanu min qablu yastabihuna alladziina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Ini yang maksud. Begitu datang pada mereka apa yang mereka ketahui itu apa? Nabi Muhammad dan Al-Quran, kafaru bihi, mereka apa? Tidak mau beriman. Ya, ini juga dibenarkan. Ya, jadi ayat itu kan mengandung beberapa penafsiran. Ya, kalau penafsirannya nggak menyimpang jadi dibenarkan. Apalagi orang setingkat Al-Fahrur Razi, ya beliau ahli tafsir menafsirkan seperti itu. Ya. Kira demikianlah, ya mudah-mudahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang beriman itu apa? Tidak boleh terjadi perpecahan, ya kan? Tidak boleh terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Itu mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Sekarang sedang diuji di umat Islam. Hati-hati nih kelompok-kelompok ini di antara umat Islam. Ya, kita berdoa semoga ya akan menjadi apa? Ya bersaudara kembali, bersatu kembali. Ya, kenapa? Karena ya musuh-musuh Islam sudah menyiapkan strategi yang begitu luar biasa. Sementara kita masih ribut itu aja. Ya kan? Yang nggak kunut ribut, dan begini ribut, ya kan? Sementara musuh Islam sudah mengatur strategi, ya untuk menghancurkan apa? Umat Islam. Kita masih ribut ada di antara kita. Ini kan ya luar biasa. Ya, saya kira mudah-mudahan hanya doa. Makanya dari singkatnya Pak Razi, karena sallallahu al-afwa ya warahmah. Ini kita minta ya pengampunan Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup, wallahu a'lam bishawab.